Salam sejahtera untuk kita semua. Kita simak video ini sambil melihat indahnya isi museum geologi yuk. Eksploitasi sumber daya geologi dan dampaknya terhadap lingkungan. Sumber daya geologi merupakan kekayaan alam yang berasal dari proses geologi bumi, seperti mineral, batu bara, minyak bumi, gas alam, dan air tanah. Eksploitasi sumber daya ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, industri, dan energi. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, eksploitasi yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kehidupan manusia. Sumber daya geologi. Eksploitasi sumber daya geologi yang dilakukan secara bijaksana dapat memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat. Beberapa dampak positifnya antara lain, diversifikasi sumber daya, memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih luas dan berkelanjutan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, sehingga mengurangi pemborosan dan dampak lingkungan, melindungi dan mengelola sumber daya tambang yang tersisa, dengan penerapan teknologi ramah lingkungan dan praktik pertambangan berkelanjutan. Keunggulan geologi Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya geologi yang melimpah, termasuk mineral, minyak bumi, dan batuan. Letak geologis yang unik seperti keberadaan pegunungan dan wilayah vulkanik memberikan berbagai manfaat bagi lingkungan dan ekonomi. Dampak positif dari letak geologis Indonesia antara lain, tanah yang subur untuk pertanian, kaya akan sumber mineral dan minyak bumi, sumber daya laut yang melimpah, keanekaragaman flora dan fauna yang tinggi, potensi energi panas bumi yang besar, sumber mata air pegunungan yang melimpah, potensi wisata alam seperti pegunungan dan kawah vulkanik. Dampak negatif eksploitasi sumber daya geologi. Jika dilakukan secara berlebihan dan tanpa pengelolaan yang baik, eksploitasi sumber daya geologi dapat menyebabkan berbagai kerusakan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Di antaranya, 1. Kerusakan lingkungan. Hilangnya habitat flora dan fauna akibat deforestasi dan kerusakan ekosistem, penurunan kualitas dan kelangkaan sumber daya alam, kerusakan tanah, mata air, dan lingkungan akibat pencemaran dan degradasi lahan, kerusakan ekosistem laut seperti terumbu karang yang hancur akibat penangkapan ikan dengan menangkal bahan kimia, dan terganggunya siklus air dan keseimbangan ekosistem. 2. Bencana alam. Ketidakseimbangan ekosistem yang dapat menyebabkan bencana seperti tanah longsor dan banjir, dan kebakaran hutan akibat pembukaan lahan secara tidak terkendali. 3. Kepunahan spesies. Lebih dari 42.100 spesies saat ini terancam punah akibat eksploitasi yang berlebihan dan hilangnya habitat alam. 4. Kerugian ekonomi dan sosial. Masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hutan mengalami kerugian ekonomi akibat eksploitasi yang tidak terkendali. Nelayan, terutama nelayan kecil, kehilangan mata pencaharian akibat pencemaran laut dan penggunaan metode penangkapan ikan yang merusak. Munculnya konflik antara manusia dan hewan liar seperti gajah dan monyet yang memasuki wilayah pemukiman akibat habitatnya yang rusak. Contoh nyata eksploitasi sumber daya alam yang merusak di lingkungan, deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta degradasi lahan akibat penambangan. Sosial, gangguan terhadap mata pencaharian masyarakat lokal dan resiko kesehatan akibat limbah beracun. Biologis, peningkatan risiko tanah longsor yang penggeseran lereng akibat penganggilan yang berlebihan. Ekosistem, hilangnya habitat alami dan penurunan keanekaragaman hayati. Upaya pelestarian sumber daya geologi. Agar sumber daya geologi tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang, diperlukan berbagai hal, konservasi dan pengelolaan yang baik seperti mengembangkan geopark untuk melestarikan kawasan geologi bernilai tinggi, melakukan konservasi in situ seperti pembentukan cagar alam dan taman nasional, mengelola tanah pertanian dengan teknik yang ramah lingkungan, menangkap hewan dan tumbuhan untuk menjaga berkelanjutan ekosistem, melakukan reboisasi dan penghijauan pada lahan yang gundul, menerapkan ladang bergilir untuk mencegah dehidrasi tanah, melakukan bioremediasi yaitu pembersihan pencernaan tanah dengan bantuan mikroorganisme, menerapkan watani atau agroforestry yaitu sistem pertanian yang mengombinasikan tanaman pertanian dengan tanaman hutan. Eksploitasi sumber daya geologi memiliki dampak yang luas terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi. Jika dilakukan dengan bijaksana, eksploitasi ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pembangunan nasional. Namun, eksploitasi yang berlebihan dan tidak terkendali dapat menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan dan bencana alam. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkelanjutan dan penerapan teknologi ramah lingkungan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya dan kelestarian lingkungan. Dengan demikian, sumber daya geologi dapat tetap terjaga dan dinikmati oleh generasi mendatang. Demikianlah pembahasan mengenai eksploitasi sumber daya geologi dan dampaknya terhadap lingkungan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dan kesadaran kita dalam menjaga kelestarian alam. Terima kasih atas perhatiannya dan mari bersama-sama menjaga lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.